Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah. Bagi umat muslim, Al-Quran dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak hanya itu, rupanya Al-Quran juga menjelaskan tentang tanaman di dalamnya ya sobat. Selain membawa rezeki, sejumlah tanaman ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Berikut adalah 7 tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang sudah disebutkan di Al-Quran. Ada banyak tanaman yang disebut dalam kitab suci umat Islam itu. Beberapa di antaranya dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan aneka tanaman sebagai sumber obat-obatan dalam menjaga kesehatan tubuh. Setidaknya terdapat 7 jenis tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran bisa membawa rezeki. Melansir dari berbagai sumber, berikut kami rangkum sederet tanaman pembawa rezeki menurut Islam. Tanaman kurma. Tanaman hias pembawa rezeki dalam Islam yang pertama ialah tanaman kurma atau Phoenix dactylifera. Banyak manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari buah satu ini. Di antaranya seperti penambah energi, melancarkan pencernaan, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Mempunyai rasa yang manis serta struktur kenyal, buah kurma bagus dikonsumsi bagi mama sedang menjalani program diet karena kaya akan vitamin dan mineral. Kurma disebutkan dalam ayat suci Al-Quran yang artinya, "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." KS Maryam ayat 26. Nomor 2 ada tanaman zaitun. Tanaman zaitun atau Olea europaea merupakan salah satu pohon yang ditemukan di wilayah Timur Tengah. Pohonnya menghasilkan buah bernama zaitun, sehingga disebut oleh banyak orang sebagai pohon zaitun. Buah satu ini bisa dipadukan dengan segala jenis makanan dan bahkan dibuat menjadi minyak. Manfaat lain mengkonsumsi buah zaitun diantaranya dapat mengurangi diabetes, memecah batu ginjal, hingga menambah nafsu makan. Jenis tanaman ini telah disebutkan berulang kali dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya dalam firman Allah yang artinya, "Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir." KS An-Nahl ayat 11. Yang ketiga ada tanaman anggur. Tanaman anggur atau Vitis vinifera merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh secara merambat. Di musim panen, tanaman ini menghasilkan buah yang segar dan dinikmati oleh banyak orang. Buah anggur dipercaya memiliki khasiat untuk membantu melancarkan pencernaan, mengurangi risiko terkena serangan jantung, hingga mendorong produksi darah. Berikut bunyi ayat Al-Quran yang menyebutkan pohon anggur sebagai tanaman pembawa rezeki. "Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya." KS Al-Isra ayat 91.
Yang keempat, ada tanaman pisang. Siapa di antara sahabat yang menyukai buah pisang? Maka patut berbangga karena buah satu ini dianggap sebagai salah satu buah surga. Pohon pisang atau Musa paradisiaca bisa menjadi pilihan yang tepat untuk ditanam di pekarangan rumah. Pisang dikenal sebagai dapat merangsang memori dan mengaktifkan pikiran. Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh dalam mengonsumsi pisang yaitu dapat menurunkan berat badan dan melancarkan sistem pencernaan. Tanaman pisang telah disebut di dalam Al-Quran yang artinya dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. KS Al-Waqiah ayat 29. Dan yang kelima ada pohon buah tin. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam selanjutnya ialah pohon buah tin. Tumbuhan ini sangat istimewa karena disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Tin termasuk tanaman yang populer dalam budaya Islam karena mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Maka tak heran bila harga yang ditawarkan tidak main-main karena memiliki nilai jual yang tinggi. Demi buah tin dan buah zaitun. KS At-Tin ayat 1. Nomor 6 ada pohon delima. Siapa sangka jika pohon delima juga termasuk tanaman yang dipercaya dapat membawa berkah dalam budaya Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran, buah ini memiliki banyak manfaat menguntungkan bagi manusia. Manfaatnya yang sangat banyak tidak hanya dapat menunjang kesehatan fisik, tetapi juga kecantikan tubuh. Buah delima disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-An'am ayat 99 dan ayat 141, serta surah Ar-Rahman ayat 69. Tentu hal tersebut membuat pohon ini begitu istimewa. Buah delima disebutkan dalam ayat suci Al-Quran yang artinya delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. KS Al-An'am ayat 99. Nomor 7 ada pohon bidara. Pohon bidara disebutkan sebagai tumbuhan surga, pembawa berkah yang ada di dunia saat ini. Dalam Al-Quran, daun bidara dikenal dengan istilah daun sidr. Daunnya kerap digunakan sebagai obat herbal yang dinilai ampuh mengatasi gangguan kesehatan. Manfaat yang diperoleh dari daun bidara diantaranya mengeringkan luka diabetes, mempercepat penyembuhan luka, meredakan gangguan lambung hingga mengobati keputihan. Jenis tanaman ini disebutkan dalam firman Allah yang artinya berada di antara pohon bidara yang tak berduri. KS Al-Waqiah ayat 28. Nah sahabat, jadi itulah sejumlah tanaman pembawa rezeki menurut Islam. Apakah kalian tertarik untuk menanam salah satu dari tanaman tersebut? Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di kesempatan kali ini. Jangan lupa kalian
berikan like, komen, dan subscribe, dan bagikan juga video ini ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.